Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyadi SPDI. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang tata cara perawatan jenazah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, tujuan daripada pembelajaran ini diharapkan nantinya anak-anak mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Yang selanjutnya, menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Yang ketiga, memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita perhatikan mapping berikut tentang perawatan jenazah. Yang pertama, tata cara memandikan jenazah. Yang kedua, tata cara mengkafani jenazah. Yang ketiga, tata cara menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, tata cara menguburkan jenazah. Berikutnya, anak-anak sekalian, yang pertama kita akan mempelajari tentang tata cara memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah, yaitu jenazah atau mayat itu adalah orang Islam, bukan orang kafir ya. Kalau orang kafir tidak wajib dimandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian, umpamanya korban mutilasi. Nah, itu kita temukan sebagian tubuhnya, maka kita mandikan. Yang selanjutnya, jenazah tersebut bukanlah orang yang mati syahid. Berikut yang berhak memandikan jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, yang memandikan juga laki-laki. Dan jika jenazahnya perempuan, yang memandikan juga perempuan. Orang yang jenis kelaminnya berbeda boleh memandikan adalah muhrimnya, suaminya atau istrinya. Yang lebih utama memandikan adalah keluarga terdekat. Selanjutnya, orang yang memandikan jenazah apabila mendapati atau menemukan cacat tubuh jenazah tidak boleh menceritakan kepada orang lain, karena ini termasuk aibnya jenazah dan tidak boleh disebarluaskan. Yang keempat, apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis atau muhrim atau suami atau istri, maka mayat ditayamumkan, yaitu tidak dimandikan. Selanjutnya, anak-anak sekalian, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, dalam memandikan jenazah boleh niat ataupun tanpa niat. Namanya Bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk memandikan jenazahnya A atau B gitu. Yang kedua, sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Dan kalau di tempat kita ini banyak air, itu biasanya ya banyak menggunakan atau berkali-kali dalam penggunaan air untuk menyiram tubuh jenazah. Yang ketiga, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara, kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus yang dihaluskan. Yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Gunakan kain basahan untuk menutupi aurat. Dan catatan, ketika memandikan jenazah sebaiknya itu dibuatkan lingkaran atau kotak untuk menutup ruangan yang dipakai untuk memandikan jenazah, supaya orang lain yang bukan muhrim itu tidak melihat prosesi pemandian jenazah. Dan berdoalah, bacalah basmalah sebelum memandikan. Yang ketujuh, basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu.
bagian tubuh sebelah kanan, lalu bagian tubuh sebelah kiri. Urutlah dan tekanlah perutnya agar kotoran keluar, kemudian bersihkan. Yang selanjutnya, basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan menyucikan. Berikutnya, mengkafani jenazah. Kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Tetapi disunahkan untuk laki-laki 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung, 1 helai untuk membungkus seluruh tubuh. Bagi perempuan menggunakan 5 helai atau 5 lapis yang digunakan untuk baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan 2 helai untuk pembungkus seluruh tubuh. Yang kedua, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula diberi tutup kepala. Yang ketiga, kain kafan hendaknya bersih baik sifat maupun bahannya dan tidak boleh berlebihan, artinya kain harga yang mahal itu tidak boleh ya. Kain kafan ya biasa saja. Selanjutnya anak-anak sekalian, setelah mayat itu dimandikan, mayat itu dikafani, selanjutnya mayat itu kita sholatkan. Syarat sah sholat jenazah adalah suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian, dan tempat, serta menghadap kiblat. Jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. Jadi kalau belum dimandikan dan belum dikafani tidak boleh kita sholatkan. Letakkan jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat gaib atau sholat jenazah di atas kuburan. Selanjutnya anak-anak sekalian, rukun sholat jenazah yang pertama adalah niat, berdiri jika mampu. Yang ketiga, membaca suratul Fatihah sesudah takbir yang pertama. Jadi umpamanya usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin mustaqbilal kiblati. Kalau jadi imam ya imaman, kalau jadi makmum ya makmuman. Lillahi ta'ala. Selanjutnya takbir pertama itu membaca suratul Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang selanjutnya mendoakan jenazah setelah takbir yang ketiga, mendoakan jenazah setelah takbir yang keempat, baru diakhiri dengan salam. Nah, berikut adalah doa takbir ketiga. Allahumma firlahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma firlaha warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus takbir yang keempat itu dibacakan Allahumma la tahrimna ajroha. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, ini doa yang pendeknya. Kalau doa yang panjangnya gimana? Di takbir yang ketiga itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madghalahu wa silhu bil ma'i wasalji wal bardi wa nakihu minal khotoya kama yunaqat thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zaujan khairon min zaujihi waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Yang keempat, kalau mau dipanjangkan doanya Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu
wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillalil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, selanjutnya kalau sudah takbir keempat ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah disolatkan, berikutnya adalah kita antarkan si mayat ini ke makam untuk dikuburkan. Nah, menguburkan jenazah itu merupakan kewajiban yang terakhir setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Dalam menguburkan jenazah hendaknya dibuatkan terlebih dahulu lubang kubur. Dalam membuat hendaknya diperhatikan kedalaman, yaitu setinggi dada orang dewasa atau tidak sampai tercium bau busuk dan tidak dapat dikorek oleh binatang buas. Kemudian dalam lubang kubur tersebut di arah sebelah kiblat dibuat liang lahat atau dibuatkan papan penutup. Selanjutnya, tata cara menguburkan jenazah. Masukkan jenazah dalam lubang kubur sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat, muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Yang ketiga, letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat, kemudian tutup dengan kayu atau papan. Baru ditimbun dengan tanah dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah. Di atasnya diberi batu atau penanda, ya. Kenapa dibuat tanahnya lebih tinggi? Supaya kalau ada penurunan tanah itu bisa merata, itu tidak terjadi lubangan. Kalaupun terjadi lubangan, tetap harus kita timbun kembali. Itu. Jadi anak-anak sekalian, itulah tadi prosesi penyelenggaraan jenazah. Namun perlu anak-anak ketahui juga bahwasanya kita ketika mendengar ada keluarga, ada tetangga, ada saudara yang meninggal, maka kita akan bertakziah. Apa itu takziah? Takziah berarti menghibur atau mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam 3 hari sesudah dimakamkan. Tujuannya adalah memberi bantuan moral dan material, memberi hiburan dan nasihat agar sabar dan tabah menerima musibah. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu dilakukan ketika takziah. Yang pertama, memberikan moral dan bantuan moral dan material kepada keluarga yang kena musibah untuk mengurangi beban kesedihan. Yang kedua, kita ikut sholat jenazah dan mendoakan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Yang keempat, kita tidak boleh berbicara keras, bercanda, tertawa, terbahak-bahak, atau sikap lain yang berlebihan demi menjaga perasaan daripada keluarga yang mendapatkan musibah. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini tentang perawatan jenazah atau tata cara perawatan jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.